bertujuan untuk menghancurkan kredibilitas seorang Prabowo Subianto. Itu target. Kalau kejadian tiba-tiba bakar-bakar pada saat itu, belum sempat lagi wakil kedua Dewan ngomong apa-apa, terjadi bakar-bakaran, siapa yang rusak? Di presiden. Bisa impas semua presiden. Bisa impeachment. Gawat kan? Karena langsung menyentuh ke ini, bisa 98 kedua kita. Enggak orang. Zaman Bung Karno itu multi partai. Ya. Semua masuk kekuasaan. Ya. Dan sekarang kan juga begitu, Pak. Zaman Pak Bung Karno, kabinet nggak bisa diatur. Ya kan, parlemen juga nggak bisa diatur. Hampir sama nih. Betul. Jadi Jangan-jangan pakai pola itu lagi. makanya saya bilang kalau kita berpikir ini kan bisa, virusnya ini kan bisa menghancurkan, menenggelamkan kasus judi online yang melibatkan pejabat Komdiji, yang melibatkan mantan Menteri Budi Ari, yang melibatkan 5 perusahaan pemiliknya itu adalah partai penguasa terafiliasi. Jelas. Bambu laut. Bambu laut, pagar laut, tenggelam. Ini kan daya upaya untuk menenggelamkan. Korupsi, timah, juga upaya juga untuk menenggelamkan. Nah, dia menjadi tidak nyaman. Modal oligarki, kan gitu kan? Nah, ini bisa jadi yang pernah kita bahas ini kan bisa serangan balik, ya kan? Kelompok-kelompok yang tadinya nyaman, kemudian tidak nyaman, ya kan? Berselingkuh dengan menteri-menteri yang rapor merah. Nah, itu dulu. Ini kan harus dikejar. Apakah ada? Ada uang yang beredar hingga wajar kalau ada kelompok menengah kayak kita mati dan banyak toko-toko tutup. Bayangkan resesi ekonomi membuat menambah penderitaan rakyat. Ditambah hari ini dengan manajemen para pejabat tidak pandai melihat situasi, akhirnya memperburuk situasi ini, Gus. Nah, saya melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di Bandit Kota News, berpikir ala bandit. Kita akan membahas Menteri Bahlil Mbalelo. Walaupun dia mengatakan sudah diperintah presiden, habis itu mengatakan kemudian banyak alibinya lah, ya kan? Tapi yang pasti akibat kebijakan dia soal tabung gas 3 kg ini, sudah ada yang meninggal dunia sesudah antri selama berjam-jam untuk mendapatkan gas 3 kg. Bahkan menurut salah seorang kawan saya, baru kali ini ada menteri yang juga ketua umum partai besar dimarahin rakyat tidak pakai logika. Entah apa ini. Apakah benar kebijakan ini tanpa logika ataukah justru disengaja? Kenapa disengaja? Karena kita para bandit, LPG ini kan ada juga yang memonopoli. Ketika ada perintah bahwa kebocoran soal LPG ini harus segera ditertibkan, maka untuk bikin kegaduhan agar bisa konsolidasi kebocoran-kebocoran itu, yang dilakukan adalah sengaja memprovokasi rakyat dengan membuat kebijakan yang tidak ditelaah dengan baik dan juga tidak disosialisasikan dengan baik. Akibatnya terjadilah arus balik sehingga kebijakan itu tidak berlangsung dengan baik. Hadir bersama saya para bandit, ada Jim Lomen, ini bandit kawakan sejak 98. Ada Dedi Jaya, ini bandit juga. Ada Diko Nugraha, salam. Ada Bung Aderi Sitompul, Salam. ini striker, kadang-kadang juga menyerang sendirian. Bung Jim, Iya. kira-kira benar gak ini Menteri Bahlil ini Mbalelo atau
memang seperti yang dikatakan oleh masyarakat waktu bertemu dengan dia secara langsung bahwa tidak logika. Tidak logika sih masuk akal ya. Kalau melihat dari ulahnya Bahlil itu kan kontroversial ya. Ketua Umum Golkar kemudian punya gelar bodong, Begitu ya? ya dari UI itu kan. Kalau beranjak dari situ memang orang ini lincah tapi nggak jelas juga. Tapi gini, menyangkut kebijakan Bahlil yang punya alasan ingin menertibkan ya harus penggunaan gas 3 kilo. Saya sederhana aja sebenarnya kalau berpikir. Kalau memang ingin menertibkan harga, ini kan nggak sulit. Kita ambil contoh aja SPBU. Jelas tuh harganya tuh 10.000. Kalau beli di luar itu mau eceran mau apapun ya jauh lebih mahal. Itu kan masuk logika masyarakat aja. Iya. Kan begitu ya. Tapi kalau kemudian mau menghindari itu, jangan sampai ada harga yang melonjak-melonjak seperti itu, di tabungnya dituliskan saja. Tabung itu 18.000. Jangan cuma tulisan untuk rakyat miskin. Jadi siapapun pengecernya akan menjual 18.000. Tinggal diatur keuntungannya berapa persen sampai pada tingkat pengecer ya. Gitu loh. Jadi kalau ada yang menjual lebih dari 18.000, katakan 20.000, masyarakat masih mau beli, ya berarti salahnya masyarakatnya. Ya, ya. Kan sesederhana itu. Hanya tentukan harga ecerannya aja lah ya. Iya. Karena dia tidak seperti SPBU yang sudah ada kepastian gitu kan. Ya di tabungnya itu, saran saya di tabungnya itu Pertamina tulis saja tuh gas 3 kilo ini 20.000. Mau dari pengecer, mau sampai apa namanya itu agen gitu, itu sama. Di luar itu berarti masyarakat bodoh. Nah itu masuk logika sederhana kan. Iya, iya. Nah tapi saya ngelihatnya apa yang dilakukan Bahlil ini memang di luar dugaan ya. Kenapa? Kalau kita belajar dari zaman Orde Baru, setiap ada kebijakan itu kan selalu ada sosialisasi dulu, ada kajian dulu, kan begitu. Nah sampai pada keputusan yang final itu baru disosialisasikan, diberlakukan. Nah kalau ini kan enggak, bicara gas ini kan bukan hanya SDM yang harus diajak ngobrol, apalagi gas 3 kilo ini kan dulu di zaman Pak JK ini kan. Iya. SBY JK nih waktu kenaikan BBM ada BLT terus kemudian ada gas ini gitu kan supaya mengurangi penggunaan minyak tanah. Nah artinya gas 3 kg ini memang diperuntukkan untuk rakyat miskin, untuk pedagang kecil. Nah kan ada itu institusi kementerian yang bicara soal kemiskinan. Seharusnya diajak ngobrol dulu, disosialisasikan dulu kepada mereka biar kemudian tinjauan kebijakannya tepat. Nah kalau ini dikatakan sebagai kebijakan, ini bukan kebijakan. Buat saya ngawur. Dad, Ya. kok bisa seorang menteri bikin kebijakan tidak sosialisasi dulu, bahkan disinyalir juga tidak konsultasi? Ya, apa sebenarnya agenda di balik itu yang dilakukan oleh Henry Bahlil ini? Iya. Yang pertama mungkin dia tes water juga ya. Tes water. Iya. Gitu kan. Main sirkus berarti. Main sirkus gitu kan. Main sirkus ya akhirnya percik muka sendiri lah, ya kan. Itu karena akhirnya kan saling saut kan. Bahwa seperti apa? Wakil Ketua DPR kan bilang ini bukan kebijakan presiden. Nah ini kan artinya kalau ya sebenarnya pola komunikasinya juga akhirnya menjadi terbuka. Koordinasi di tingkat hari ini ya, pemerintahan hari ini kalau ini dibiarkan juga nggak bagus juga. Saling bantah di depan publik, kira-kira gitu ya. Nah, ini juga nggak bagus juga sih, walaupun memang itu perlu dilakukan kan gitu kan. Artinya dalam situasi kondisi yang memang hampir chaos kemarin itu 1-2 hari itu
Kalau orang udah antri kan udah chaos itu ceritanya. Ada sedikit aja orang bakar selesai itu kan. Ya. Chaos memang dalam hal itu ya kita apresiasi lah, presiden langsung ambil sikap kan, membatalkan kebijakan menteri. Cuman kan ya harus ditegaskan juga, tidak boleh lagi terulang seperti ini. Ada satu menteri yang memang ngambil kebijakan, kemudian dia kan harus hitung kebijakannya ini menyentuh langsung dengan kebutuhan hidup orang banyak. Kan gitu kan. Nah kemudian tadi kan pertanyaannya, ya ini yang tidak matang gitu ya. Dia ingin coba melakukan, mungkin tujuannya tadi kayak gitu ya, tujuannya untuk menstabilisasi harga. Ya kan? Cuman kan tidak harus dengan cara seperti itu, kan gitu kan. Ya kalaupun mau main kayak gitu kan harus diukur dulu seberapa siap pangkalan, atau kan bisa juga bahasanya gini ya, warga kalau ada pangkalan yang jual lebih dari 19.000 lapor, kan gitu kan. Nah kalau warga mau beli dengan harga sekian gitu kan, 18.000 misalnya, itu hanya di pangkalan. Kalau di pengecer ya silakan aja disesuaikan, kan gitu. Kan itu lebih apa ya, lebih soft, tidak langsung mengamputasi. Sementara kalau itu dibiarkan, betul tuh tindakan yang kita harus apresiasi, Presiden Prabowo itu dia langsung ambil sikap, dihentikan kan gitu kan, kemudian diproses ininya kan gitu. Nah cuman kita tegaskan tidak boleh lagi ada menteri yang melakukan hal kayak gini gitu, sembrono. Gitu makan. Janganlah main-main sirkus urus negara ini gitu loh. Ngawur gitu loh. Hanya untuk mungkin kita tidak tahu kan apakah ada agenda di belakangnya, kan kayak gitu kan. Kalau lihat dari mancing chaos kayak gini kan berbahaya Pak. Gitu kan. Dan diuntungkannya dia mau melakukan tes itu kan harusnya dia hitung. Ini masih dalam kondisi bulan madu bos. Masih lagi mesra-mesranya semua kekuatan gitu kan. Tiba-tiba dia main sirkus. Ini juga kan menurut gua yang inian gitu kan, dia kan sebenarnya matang di aktivis kan. Hal ini kan harusnya dia menghitung. Makanya betul disindir sama warga itu, dia nggak pakai logika. Benar kalau menurut gue ini dalam strategi politik pun gue lihat dia nggak pakai logika. Kekuatan Prabowo ini masih full, masih bulan madu, masih mesra-mesranya. Tiba-tiba mengambil kebijakan sirkus, dia pengen lihat. Kan gitu hitungnya ya. Kalau di main sirkus kan gitu kan. Dia pengen lihat ya kan, pastilah dia akan kena dengan dirinya kan. Akhirnya dia dimaki-maki sama warga kan, di Tangerang sana itu, kan tidak pakai logika gitu loh. Nah itu yang mungkin, itu harus dihentikan lah gitu kan. Ada hitung-hitungan begini, tabung 3 kg itu dijual dengan harga 18.000, artinya per kilogram dia 6.000, ya kan. Habis itu ada tabung yang warna biru, itu yang 12 kg, dijualnya 194.000, ya kan. Artinya per kilogram dia 16.000, gitu. Terus ada lagi tabung yang warna merah, itu isinya 50 kilo. 50 kilogram. Nah, dijual dengan harga 980. Ini biasanya untuk restoran dan lain sebagainya. Tabung besar. Iya kan? Artinya harganya 20.000 per kilogram. Nah, kemudian disinyalir ada pemain-pemain yang ngambil tabung 3 kg itu dioplos, dimasukkan ke tabung yang 5 kg itu, sehingga ada selisih sekitar 306.000, ya kan, selisih dari 17 tabung 3 kg itu. Ini dengan asumsi kalau ada di tingkat agen atau distributor yang naik. Tapi kalau misalnya praktek kecurangan ini, ya kan, itu sebenarnya mungkin ada oknum 1-2 di lapangan, tapi sesungguhnya ada data fiktif, ya kan, ada data fiktif dari jumlah tabung subsidi ini, ya gitu. Ini kan berapa nilainya? Kekhawatiran saya, ya kan, ini dugaan saya, berpikir cara bandit, jangan-jangan ini bukan tidak pakai logika,
Tapi pemain inilah yang coba dilindungi oleh manuver itu. Begitu presiden, taruhlah ya, itu coba itu subsidi itu ditertibkan, dihitung dengan benar. Ini kelompok ini yang coba dilindungi, ya kan? Sehingga dengan bikin manuver gaduh itu, kayak gitu. Gimana Bung Anderi? Ya, kalau saya melihatnya ya dari sisi kajian strategis dalam kebijakan publik yang dia lakukan, itu ya saya bilang nggak tepat sasaran yang dia lakukan. Karena apa? Logika berpikir dalam memberikan kebijakan publik tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Jonomen maupun teman-teman sekalian, harus ada kajian terlebih dahulu. Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, apa targetnya. Kemudian data yang barang palsunya ada nggak? Yang data mafia gasnya ada nggak? Kemudian kan itu bisa dapat jumlah agen resmi sama agen dalam tanda petik siluman. Kemudian pangkalan yang resmi dengan pangkalan siluman. Maksudnya agen siluman itu yang gimana? Jadi ini kita nggak bisa tutupi juga. Kabar angin yang berhembus di Komisi 7 itu ada bagi-bagi kuota. Nah itu. Atau jangan-jangan bagi-bagi kuota itu kemudian berkomplot dengan subsidi-subsidi fiktif. Patut diduga. Iya. Ya, Itu dia. jangan-jangan itu yang dilindungi. Itu yang dilindungi. Dengan manuver liar itu. Iya, itu tadi. Nah kemudian kita kan melihat berakibat negatifnya. Dia kan sepertinya disampaikan tadi tes water tadi, apakah dia akan dicaci maki ataukah di Prabowo-nya yang akan dicaci maki lebih besar? Buktinya Prabowo-nya yang dicaci maki lebih besar. Joget-joget, oke gas, bola digelindingin pakai LPG melon, kan kemana marwah presiden? Gitu loh, itu satu. Artinya itu sengaja dilakukan oleh Bahlil? Itu sepertinya sengaja. Itu dia. Nah, jadi kalau sudah seperti itunya kan, jadi kita mau lihat perintah presiden itu kan supaya menertibkan sumber daya energi yang sudah bersubsidi supaya tepat sasaran. Kenapa yang masyarakat kecil yang hanya dapat untung 1.000-2.000 perak dihajar, sementara dia tahu banyak pemain tambang kan energi juga. Itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo, bukan yang kecil. Tambang timah terjadi korupsi. Pernah nggak berisik Komisi 12? Asalnya dari ketuanya itu Bung dari Partai Golkar tuh, dari Bangka Belitung, Bambang Patijaya, nggak pernah teriak mengenai terjadi korupsi tambang timah. Dia dapil dia, harusnya itu yang diteriak. Itu yang harusnya dikondisikan oleh Bahlil. Kerugian besar apa akibat korupsi energi loh ini. Permintaan Prabowo itu jelas gitu loh. Ratusan triliun tuh ya? Iya, ratusan triliun. Nah, kemudian lagi terkait kepada pertambangan nikel, batu bara, itu yang dimaksud. Belum lagi ada indik-indik di Pertamina. Kalau kita bicara Pertamina, direktur utamanya terkait dengan penguasa yang lalu, manajer pemasaran terkait dengan penguasa yang lalu juga, gitu loh. Jadi ini seperti tadi kita duga tadi kan, untuk melakukan penyelamatan terhadap mafia gas. Yang korbankan rakyat kecil dulu. Yang hancur siapa namanya? Prabowo. Mafia gas ini siapa? Ya. Mafia gas ya mulai dari pengoplos, penyalur subsidi silang yang tidak terdaftar tapi tiba-tiba dia bisa buka agen. Susah kita cari mafia gas ini. Kenapa? Karena gas itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan gas Tapi itu. bisa kecium aja. Tapi Tahu meledak aja. tahu meledak aja. Itu dia. Jadi kemudian juga kan ya kita, bukan saya membandingkan dan membanggakan Mutia Hafid, tapi memang wajib kita banggakan. Mutia Hafid melakukan kebijakan pemberantasan judi online itu pakai DEX. Ada meja perkumpulan dari para menteri yang terkait, menteri koordinator terkait. Dia bicarakan ini Lebih tahu cara dampaknya. kerja lah ya. Tahu cara kerja gitu loh. Efisien. Dia gunakan kekuatan Polri. Ini kenapa nggak digunakan kekuatan Polri kalau untuk menertibkan sumber daya energi? Gitu loh. Kalau memang mau digunakan ya tangkapin lah masyarakat kecil, kalau nggak dibakar itu kantor polisi. Tetapi ketika yang besar ditangkap, berani bakar nggak akan berani. Gitu dia. Jadi saya berpikir banditnya seperti itu. Nah, jadi yang lebih gawat lagi kan kalau kita nilai tadi itu muncul lagi nanti dari media sosial ada lagi Bahlil dengan botol whisky-nya.
kemudian dengan penguasa yang lalu. Maksudnya kan mau bilang kebijakan diputuskan lagi mabok. Jadi bukan itu Bahlil dia. tapi Bahlul. Iya. Itu ya, artinya kan di bahasa itu kan bahasa sarkas yang Iya. kalau Itu buat bahasa kita yang bisa jadi yang isi, berpikir kan? yang logika dan jernih, oh ini dalam keadaan mabuk nih orang kan begitu. Tapi kan dia punya tim, punya dirijen, punya ini, masa nggak berani ingetin? Kok gimana? Ya, ini Gus, saya juga nggak tahu ya. Emang sejak awal kawan satu ini memang kontroversi. Entah disengaja atau desain atau memang ada agenda terselubung. Karena saya yakin kontroversinya Bahlil ini akan merusak reputasi dan kredibilitas pemerintahan ini. Jangan main-main, Gus. Betul. Dari awal sebelum dilantik dia kontroversi masalah Rempang, terus masalah investasi dan hilirisasi. Masalah Raja Jawa. Raja Jawa. Raja Jawa. Banyak sekali di sini jokes-jokes ataupun statement-statement Bahlil ini justru menggradasi program dan agenda pemerintahan ini. Dan saya nggak tahu pembiaran ini dilakukan apakah sehebat dan sekuat itu ada yang melihara atau memang ini orang dipasang. Untuk memperburuk citra pemerintah. Ya, segini loh. Saya bisa melibatkan bahwa Bahlil ini satu-satunya menteri yang rapor merah yang sukses. Bayangkan, Sukses dalam hal? rapor merah, sukses. Sukses dong. Artinya rapotnya sudah merah jadi menteri terus gitu. Ya. Dan sangat jarang terjadi di Republik ini peristiwa macam ini. Ayo, kita bisa bedah di 8 presiden Republik Indonesia. Tidak ada, Bos. Kok rapor merah dikasih reward gitu loh. Kedua, kalau sekarang kebijakan ini kan judulnya awalnya adalah untuk memberantas dan memastikan tepat sasaran. Anggaplah soal paritas harga, ya kan gampang di dalam aturan sendiri itu sudah ada head kan, harga eceran tertinggi. Itu sudah cukup regulasi itu. Kalau memang betul niatnya memang untuk bicara subsidi tepat sasaran. Nah, namun hari ini apa yang dilakukan ini bagi saya konyol ya dan mengancam kredibilitas negara dalam arti pemerintahan. Bagi saya ini Gus bukan sekedar hanya main-main. Nah, bayangkan kalau gelombang hari ini amukan hingga menyebabkan kematian salah satu warga akibat kelelahan, gimana kalau 76 juta kepala keluarga ini lelah menghadapi perilaku perilaku pejabat macam ini. Bisa 98 kedua kita 9. Jangan sampai ini memancing dan memantik situasi. Ini sudah bagus loh. Prabowo punya konsepsi gimana membangun negara dalam proses persatuan dan kesatuan nasional. Walaupun Bahlil dari ujung sana, tidak kita taruhlah. Damang mencapai itu. Tapi jangan bikin ulah. Ini kan mengacaukan. Nah, saya ngelihat apalagi, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung sebuah institusinya. Ini berangkat dari partai yang besar yang pernah memimpin negara menjadi ruling party 32 tahun dan menjadi soko guru partai-partai lainnya di reformasi. Kok heran gitu loh saya membiarkan ini terjadi. Ini masalahnya di mana? Yang sakit adalah ketumnya apa memang yang sakit organisasi partainya? Oke. Bung Jim, kira-kira menurut Bung Jim ini apa yang bikin Bahlil ini dengan berbagai plus minusnya lah ya, tapi toh pada kenyataannya ya dia menjadi Menteri SDM ini kan sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, kayak gitu. Walaupun yang kemudian ya bikin, kalau menurut saya sih tetap manuver lah ya, nggak mungkin lah orang sekaliber ketua umum partai besar ya kan, orang juga aktivis ya kan kayak gitu, bikin tindakan konyol dan tidak paham cara kerja kayak gitu. Gimana sih? Ya, ini bicara bandit ya. Ya. Saya melihat begini,
ketika ada kasus pagar laut dari Sabang sampai Merauke melotot tuh. Kemudian siapa-siapa orang yang ada di pagar laut itu juga akhirnya kan orang tahu. Terseret lah. Dan ini nggak bisa diraih. Kan begitu ya. Bagaimana supaya ini sedikit dialihkan? Nah, bodohnya cara mengalihkan isunya itu kasar. Nah, buat saya apa yang dilakukan oleh Bahlil ini membakar dua institusi. Pertama, dia sebagai ketua umum Golkar, dia membakar organisasinya. Karena orang tahu cara Golkar melontarkan kebijakan, memainkan peran di pemerintahan itu cantik lah. Kalau ini kan sangat bodoh. Lalu yang kedua, ada motivasi juga. Jangan-jangan Bahlil ini juga bermanuver untuk menunjukkan kepada publik bahwa sistem kinerja kabinet ini tidak rapi. SDM itu kan tidak berdiri sendiri. Ya. Dia di bawah Menko loh. Dan dalam kasus ini, gitu, tadi seperti Deddy bilang, sampai wakil ketua DPR komentar. Ini kan juga mau menunjukkan bahwa wakil ketua DPR ini juga bodoh. Maksudnya? Persoalan ini harus selesai dulu di kabinet. Kalau nggak selesai ya dibawa ke DPR. Mungkin karena apa namanya, rakyat sudah makan korban dan ini mungkin itulah Sikap yang dilakukan oleh pimpinan DPR ini mau melindungi siapa sih? Kan dia itu pengawas. ya kan, kalau itu tidak segera sama presiden, tidak segera dibatalkan, Nah, mungkin makin banyak korban. Ini yang saya mau katakan. Kalau memang wakil DPR ya yang diwakilkan oleh salah satu pimpinan melihat ini berbahaya, usulnya kalimatnya bukan mengatakan bahwa ini belum masuk pembicaraan atau tidak seizin presiden, bukan. Statement itu dibaca oleh publik, kita orang bandit ini mengatakan, oh berarti birokrasi jelek. Kan begitu akibatnya. Seharusnya kalau kita semua nih jadi pimpinan dewan mengatakan bahwa Bahlil ini gagal dan mengatakan sama presiden, gunakan hak prerogatifmu, pecat orang ini karena menyesalkan rakyat. Begitu dong bahasanya. Bukan kemudian mengatakan bahwa oh ini kebijakan belum disepakati oleh presiden, lalu seskapnya kemana? Mensesneknya kemana? Bung Awi jangan lupa. Zaman Orde Baru kenapa kabinet itu solid? Ada namanya Menteri Penerangan. Ada kebijakan mau dikeluarkan, diobrolin, dikasih tahu kepada publik. Begitu keputusan itu sudah clear, dia ngomong. Kita mempunyai Menko Komdigi, kita punya juru bicara, kita punya Seskap, punya Mensesnek, kemana semua? Kenapa langsung ke presiden? Ini yang saya katakan, ini berbahaya loh. Hanya persoalan gas 3 kg, presiden langsung ambil alih. Yang lain tuh kemana? Dalam suatu organisasi, ketika ada masalah, kita belajar semua nih. Nggak boleh diambil sama ketum dulu, jajaran dulu yang turun. Pertanyaannya, jangan-jangan terlalu banyak sebenarnya lingkaran presiden ini yang tidak loyal ke presiden. Saya mau masuk ke sana. Oke, gimana itu? Artinya apa yang dilakukan oleh Bahlil ini ya, dalam rangka mau mengatakan bahwa kami ada di barisan kelompok ini ya, kami tidak loyal sama you. Kan begitu kan? Iya. Artinya yang dilakukan oleh pimpinan DPR dengan cepat mengatakan bahwa tidak konsultasi dengan presiden itu sesungguhnya menegaskan bahwa ada manuver liar di luar mengatasnamakan pemerintah, begitu. Kalau dibaca terbalik gimana? Jangan-jangan ini mainan memang sudah diatur. Sudah terprogram. Iya. Iya. Saya ngomong begini ya, nanti lu bantah ya supaya nggak melebar. Supaya pikiran banditnya ini nggak melebar. Iya. Kan begitu. Iya. Ini sudah 2 kali loh wakil pimpinan dewan ini, buat saya blunder. Ingat nggak pertama waktu dulu habis pemilu, Pak Prabowo belum dilantik, masih jadi Menhan. Para hakim-hakim brengsek itu datang ke dewan, meminta gaji dinaikkan. Gitu ya, ingat ya? Iya. Lalu
wakil dewan ini nelpon Prabowo. Padahal waktu itu presidennya masih Jokowi. Apa urusannya gaji hakim sama Menhan? Iya kan. Sama ini nggak sama sekarang ini? Berarti kan itu program ke depan. Lo nggak bisa, Pak. Dad, gimana Dad? Jadi apa namanya? Ini kan ada sinyalmen, ada menteri yang tidak loyal ke presiden, ya kan? Kira-kira harusnya bagaimana dengan situasi begitu? Yang pertama kembali ya, ini kan berarti menunjukkan di kementerian itu yang harusnya kualifikasinya itu profesional, ini terbantahkan. Tidak terjadi ya? Tidak terjadi. Kalau dilihat dari latar belakang, Bung Bahlil ini kan tidak ada rekam jejak di ISDM. Berbeda cara pengelolaan investasi, kan dari investasi udah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kalau kita lihat ada beberapa kabinet sebelumnya kan, setahu saya ya, zaman Jokowi itu juga ISDM itu bukan dari orang partai. Nah, lagi SBY, Pak Purnomo, itu profesional lah. Itu loh. Nah, ini siapa yang endorse Bahlil untuk di ISDM ini? Sehingga taruh di situ. Dan tujuannya apa? Dan tujuannya apa? Kalau bicara memang apa the right man ini aja kan. Nah, ini kan harusnya jelas gitu loh. Makanya kemarin waktu episode sebelumnya kan kita bilang gitu kan, kalau yang memang itu harus profesional, itu harus profesional, jangan gadaikan gitu loh. Karena kan kembali ya, kalau bicara tentang subsidi di gas itu kan cuma 63, sekian triliun. Kan gitu kan untuk gas itu. Nah, kalau tadi tingkat korupsi timah aja sampai ratusan triliun. Kan analogikan nih cara berpikir menteri, ya kan? Harusnya kan dia mengembangkan dulu yang memang besar ya. Yang besar. Sehingga bisa subsidi kan? Iya. Ketika ini diselamatkan bisa subsidi. Itu kalau dia memang pada dataran yang profesional. Nah, ini wilayahnya dia masih mengelola kayak proses aktivis, Bos. Tapi aktivis nggak gitu-gitu amat. Iya, aktivis nggak gitu-gitu banget gitu. Jadi kayak model gini, apa? Kita lihatnya kan kok ini, makanya yang kayak gitu-gitu kan seperti saya bilang, kayak BUMN itu nggak boleh itu di luar inian partai. Bukan kita nggak percaya sama orang partai, karena itu kan konflik interestnya tinggi. ISDM itu nyangkut masalah hajat hidup orang banyak kan, gitu loh. Kalau nggak dikelola oleh orang profesional, ini yang bahaya. Dan ini terjadi hari ini. Begitu dia ngambil kebijakan yang salah, kan dia mungkin ya, dia perintahnya untuk energi, swasembada energi. Dia hitung dulu ini, yang dia kutik-kutik adalah yang hajat hidup orang banyak. Sementara dia masih bisa cari, kecil lagi ya, dan nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu signifikan, dia bisa tutup misalnya kan, dia kejar itu timah, tambang dan segala macam untuk menutup subsidi ini kan, gitu subsidi silang kan, kira-kira gitu kan. Ini karena menurut saya satu, perlu dievaluasi. Kementerian itu, SDM itu tidak boleh diambil oleh partai. Gitu loh. Karena ini konflik interest gitu kan. Ini nggak boleh gitu. Itu hajat hidup orang banyak. Nah, kalau kementerian yang lain nggak inilah. Mungkin gitu. karena gagasannya adalah bagi-bagi tambahan ke ormas. Bisa. Ya itu kan konyol. Bukan mau swasembada energi yang kayak gitu. Kalau bagi-bagi olah-olah itu nggak di situ, Bos. Emang ada info ormas mau jadi pengecer? Kan nggak ada. Nah, terus yang menarik tadi, kaitan sama wakil ketua DPR ini, ya harusnya wakil ketua DPR itu tugasnya adalah, misalnya ada menteri yang membalilo kayak gitu, kirim surat panggilan, Bos. Iya. You punya Keburu kebijakan. banyak yang mati, Den. Kenapa? Keburu banyak yang mati nanti Bukan, gara-gara presiden itu. sudah lakukan itu, betul. Kita apresiasi. Dia langsung ambil, walaupun itu memang sangat kita pertanyakan di ring satunya presiden. Kok harus presiden langsung gitu kan? Itu kan? Harusnya kan bisa di counter sama Menko-nya. Kan kita kan pernah juga zaman Jokowi itu, ketika harga minyak antara siapa waktu itu dengan Opung kan, Opung membantah. Itu kan bisa, Bos, dengan cara itu. Kan gitu kan. Nah, ini yang kita pertanyakan di ring satunya ini kok tidak peka
terhadap hajat hidup orang banyak. Pertanyaan, tidak peka atau sengaja mau memperburuk citra presiden? Bisa, itu kan perlu presiden hari ini perlu mengevaluasi di lingkarannya. Betul. Itu satu. Kemudian yang kedua, tugas DPR kita ingatkan kembali. Kalau ada kebijakan menteri yang seperti itu, dipanggil menterinya. Betul. Nggak mau datang usul pecat. Usul pecat gitu loh. Ketika dia nggak mau datang, lu kenapa ngambil kebijakan kayak gini? Kan punya hak pernyataan pendapat. Kalau Kan gitu kan? Bukan jadi jubir. Kalau soal manggil itu kan bisa sehari 2 hari kemudian, tapi begitu ada yang kondisi darurat misalnya sudah orang berantri di mana-mana kayak gitu. Menurut gue itu overacting, Bos. Pimpinan DPR seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Yang itu bukan tupoksinya, Bos. Itu tupoksi jubir. Jangan merendahkan wakil rakyat menjadi jubir, Pak. Betul. Tugas dia adalah mengeksekusi ketika ada pejabat yang menyalahi aturan. Dia panggil, oh lu nggak benar, rekomendasikan ke presiden untuk diganti, untuk direshuffle. Itu malah yang bagus. Kan apa namanya, soal kabinet ini kan prerogatif presiden toh. Presiden. Tapi kalau kinerja kan dewan. Kinerja dewan. Untuk apa ada RDP? Kinerja ini. Kan gitu. Ya kalau itu kan evaluasi kan pasti akan tetap dievaluasi kan. Loh, kita harus belajar, Pak Ari, pada kasus Jokowi dulu. Gimana? Berapa menteri ditolak sama dewan? Ada kan? Itu dewannya benar tuh. Bahwa kemudian presiden tetap mempertahankan menteri itu urusan lain. Tapi fungsi peran tugas dewannya jalan. Itu maksudnya, itu kan? Betul. Ya, Gitu. Bung Andri, Ya. sebenarnya ada berapa apa namanya menteri-menteri sekarang ini kan program strategisnya presiden itu jelas lah ya. Ada makan bergizi, Judi online. ya pemberantasan judol, terus hilirisasi, Ya. ya kan. Kayak gitulah. Nah, cuma kok kelihatannya ada juga menteri-menteri yang jalan dengan agendanya sendiri. Ya, itu tadi kita berpikir ala bandit ya. Ini merupakan intrik yang bertujuan untuk menghancurkan kredibilitas seorang Prabowo Subianto. Itu target. Nah, kalau kejadian tiba-tiba bakar-bakaran pada saat itu, belum Ya. sempat lagi wakil kedua dewan ngomong apa-apa, terjadi bakar-bakaran, siapa yang rusak? Ini presiden. Bisa impersonal presiden, bisa impeachment, gawat kan? Karena langsung menyentuh ke ini, bisa 98 kedua kita. Orang sudah antri di Udah antri mana-mana. panjang, gas loh. Tinggal mantik jadi api, bakar-bakaran selesai. Tapi harus diluruskan, Bro. Gitu. Tahun 98 itu rakyat nggak ada yang ngantri. Betul, kenapa nggak ada yang antri, cuma kesal dengan ini ya kan? Tapi Ini yang antri. yang ngantri itu zamannya Bung Karno. Oh ya, betul kalau itu. belum sempat antri karena zaman Pak Harto itu zaman tertib. Ya. Ya kan? Kalau zaman Bung Karno itu kan sama kayak zaman sekarang. Ya kan? Lo memang fenomenanya sama kan? Zaman Bung Karno itu multi partai. Ya. Semua masuk kekuasaan. Ya. Dan sekarang kan juga begitu Sama. kan? Zaman Pak Bung Karno, kabinet nggak bisa diatur. Nah. Ya kan? Parlemen juga nggak bisa diatur. Hampir sama nih. Betul. Jadi Ya. Jangan-jangan pakai pola itu lagi. makanya saya bilang kalau kita berpikir secara Mandi. bandit, ini dugaan perang dari para menteri rapot merah ya, diduga dikomandoi oleh Bahlil untuk merusak 17 program besar Prabowo. Untuk melindungi siapa? Ya, dengan gas melon ini kan bisa, virusnya ini kan bisa menghancurkan, menenggelamkan kasus judi online yang melibatkan pejabat Komdiji, yang melibatkan mantan menteri Budi Ari, yang melibatkan 5 perusahaan pemiliknya itu adalah partai penguasa terafiliasi. Jelas, Bambu laut. bambu laut, pagar laut, tenggelam. Ini kan daya upaya untuk menenggelamkan. Korupsi, timah juga upaya juga untuk menenggelamkan. Nggak, yang perlu dikejar Gitu. adalah persekongkolan ini antara, katakanlah, ada yang terganggu kan Ya, dengan kebijakan yang progresif ini, pagar laut, judi online, segala macam kan. Ini kan yang tadinya nyaman gitu kan, Menjadi nggak katakanlah, nyaman. dia menjadi tidak nyaman. Pemodal, oligarki, kan gitu kan. Nah, ini bisa jadi yang pernah kita bahas, ini kan bisa serangan balik, ya kan, kelompok-kelompok yang tadinya nyaman, kemudian tidak nyaman,
ya kan, berselingkuh dengan menteri-menteri yang rapor merah. Nah, itu dulu. Ini kan harus dikejar. Apakah ada? Ada satu lagi gitu. Mafia anggaran APBN. Ya. Ingat nggak? Pak Hasim kan motong banyak tuh. Iya, 300 triliun loh. Kita potong itu. Berapa banyak tuh? Itu banyak yang terganggu. Mafia yang Mobil terganggu. anggaran yang mati lampu gara-gara itu. Yang bukan Pak Hasim nggak motong, Iya. Presiden. Presiden kan Pak Hasim yang ngomong kan. Iya, iya. Dipotong tuh nggak jelas anggaran-anggaran Iya. itu. Anggaran-anggaran yang nggak jelas, Anggaran-anggaran konyol. Ya pasti kan bagian dari Yang nyaman-nyaman tadi lah. Sebelum-sebelumnya nyaman, pemain-pemain anggaran nikmat, APBN. gitu kan. Jadi inilah kemudian untuk nyerang balik lah ya. Ya, makanya saya bilang ini perang ini kan. Jadi karena waktu pas Ibu Titi Prabowo itu ketua Komisi 4 DPR RI turun ke PIK 2 kan pakai amfibi. Perang nih, angkatan laut yang turun, angkatan perang itu Pak. Tapi Bapak nggak di situ. Itu. Seharusnya Bapak ikut dong. Loh. Sebagai bandit rakyat kan Oh, begitu. iya. Ya. Jadi dengan situasi yang kayak sekarang, ya sebenarnya kan kalau secara garis besar kita bisa mengatakan ada indikasi perselingkuhan antara oligarki bisnis gelap atau hitam lah ya dengan sejumlah oknum pejabat. Itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Gini Gus, Enggak. saya orang Indonesia bangsa Timur masih yakin terhadap pepatah lama bahwa menanamlah padi pasti tumbuhlah ilalang. Tapi tidak akan terjadi menanam ilalang tumbuhlah padi. Saya melihat visi presiden pemerintahan ini sangat baik dan bagus. Cuman ada di sini indisipliner para pembantunya. Saya melihat salah satu peristiwa terjadi yang belakang ini adalah soal kebocoran bau gas. Itu bau banget soal bocoran, bau banget. Cuma nggak bisa dilihat. Ini bau menutupi bambu, bau menutupi kasus timah, korupsi timah, bau menutupi Jiwasraya, bau menutupi Asabri, bau semua kasus-kasus Hasto, gitu ya. Ini saya yakin bahwa ini ada agenda yang terselubung. Dan kita tahu di sini kan sebagai aktivis belajar sedikit tentang masalah negara, ya kan? Kita menganut paham demokrasi trias politika. Di situ ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Hari ini saja 3 bar ini bertubrukan. Sampai Prabowo berpidato untuk meminta kepada itu penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan hakim. Walaupun tidak disebut KPK di situ ya. Saya ada apa nggak tahu. Nah, saya melihat di sini ya Prabowo masih toleransi. Silakanlah kalian ijon, tapi ijon dengan yang benar. Ini kan ijon dengan model perkoncoan atau persekongkolan yang hari ini buka ciumnya, akhirnya terjadilah situasi panik di elit. Ini panik, Gus. Saya melihat kenapa sampai seorang pengawas Dewan Legislatif menjadi jubir gitu loh. Oh, ini kan panik. Saya melihat bukan mereka tidak sadar dan tidak tahu tupoksinya mereka. Saya melihat panik. Karena saya tahu hari ini tantangan pemerintah Prabowo itu satu, ada tantangan fiskal. Karena gimana pun kita menghadapi resesi ekonomi, ya kan, nilai tukar rupiah, dibayar hutang, gitu ya, dan permasalahan manajemen APBN. Kedua, ada masalah likuiditas. Hari ini tidak ada uang yang beredar, hingga wajar kalau ada kelompok menengah kayak kita mati, dan banyak toko-toko tutup. Bayangkan resesi ekonomi membuat menambah penderitaan rakyat. Ditambah hari ini dengan manajemen para pejabat tidak pandai melihat situasi, akhirnya memperkeruh situasi ini, Gus. Nah, saya melihat situasi ini kalau ini dibiarkan, dan presiden tidak segera mengambil sikap, maka ini tatkala akan memantik dan melahirkan gelombang baru. Ini bahaya loh, Gus. Kita di sorotan dunia loh. Bayangkan loh, hari ini sentrum untuk kawasan Asia, dari kelautan Pasifik sampai selat. Ini lagi bertarung, Gus, perbatasan. Dan kita sudah melihat lah hari ini banyak belajar kita terhadap Suriah. HTS yang sedikit radikalnya.
dia mampu memoderasi gitu loh, demi untuk aspek kemakmuran masyarakat dan negaranya. Itu HTS loh, berani membubarkan dirinya demi mencapai kepercayaan. Hari ini kita sama, kita mau recovery, Gus, ya kan? Nah, kalau recovery ini para pejabatnya, para pembantu presiden tidak mampu mengikuti strategi nasionalnya Prabowo, malah melakukan indisipliner dari visi pemerintahan, bagi saya ini sudah kelewatan, Gus. Pemirsa, Presiden Prabowo memiliki mimpi yang besar untuk membawa Indonesia maju dan mewujudkan Indonesia emas dengan gemilang. Karena itu, rakyat Indonesia tidak boleh membiarkan Presiden Prabowo sendirian dalam menghadapi rongrongan dari para penjahat dan para oligarki yang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang berselingkuh dengan sejumlah pejabat untuk memperburuk citra pemerintahan kita. Dan yang paling penting, orang-orang yang tidak sejalan dengan program dan gagasan Presiden, suka ataupun tidak suka, kita harus mendukung Presiden untuk mengambil tindakan tegas terhadap itu. Sekian Bandit Kota News, sampai ketemu lagi di Bandit Kota berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.